Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian mendengar seekor unta yang dijamin masuk surga? Unta ini adalah untanya Nabi Saleh alaihissalam, yang merupakan mukjizatnya Nabi Saleh. Nabi Saleh sendiri diutus di tengah-tengah kaum penyembah berhala. Kaum ini dinamakan kaum Tsamud, dan untanya Nabi Saleh pun dibunuh oleh kaum Tsamud ini, yang menentang ajaran Nabi Saleh. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak sama-sama. Nabi Saleh mempunyai nama lengkap Saleh bin Ubaid bin Ashif bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Athir bin Aram bin Sem bin Nuh. Nabi Saleh masih mempunyai garis keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh berasal dari suku Samud, bangsa Arab. Suku Samud sendiri ialah suku yang terkenal pandai dalam bidang memahat. Keluarga Nabi Saleh merupakan keluarga yang terpandang dan dihormati. Kaum Tsamud sangat menghormati dan segan terhadap Nabi Saleh karena kebijaksanaannya. Kaum Tsamud bertempat tinggal di suatu dataran yang bernama Al-Hijr, terletak di antara Hijaz dan Syam. Kaum Tsamud sangat makmur sehingga mereka bergelimang harta. Bukan hanya itu saja, tanah-tanah mereka subur dan binatang ternak mereka yang gemuk-gemuk hingga hasilnya yang berlimpah ruah. Kaum Tsamud juga terkenal dengan orang-orangnya yang tinggi dan kuat. Bahkan mereka terkenal ahli dalam memahat. Namun sayangnya kaum Tsamud tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah berhala nenek moyang. Maka Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Saleh, di tengah-tengah mereka. Allah mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah memperbaiki akhlak kaum Tsamud. Nabi Saleh terkenal bijaksana sehingga banyak kaum Tsamud yang hormat kepadanya. Saat Nabi Saleh mulai berdakwah mengenai Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan Allah ini juga memperingati akan adanya azab dan siksaan jika tidak beriman kepada Allah. Namun akan diberikan pahala serta ganjaran yang baik lainnya apabila bertakwa kepada Allah. Nabi Saleh juga mulai memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Allah, seorang utusan Tuhan yang akan mengajak kaumnya ke jalan kebenaran. Sayangnya kaum Tsamud menentang dakwah Nabi Saleh dan mengatakan bahwa Nabi Saleh adalah seorang pembohong. Sebagaimana Quran surat Hud ayat 63 yang artinya, "Wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami," ujar kaum Tsamud. Namun Nabi Saleh tak pantang menyerah dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Saleh berdoa kepada Allah untuk membuka hati kaumnya agar dapat beriman kepada Allah. Nabi Saleh yang terus-menerus berdakwah di tengah-tengah kaum Tsamud masih mendapat penolakan. Kaum Tsamud yang tidak percaya akan kenabian Nabi Saleh pun meminta bukti bahwa Nabi Saleh adalah utusan Allah. Kaum Tsamud lantas meminta Nabi Saleh mewujudkan seekor unta betina dengan syarat unta tersebut sedang hamil 10 bulan dan keluar dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh pun menyanggupi permintaan kaumnya tersebut. Permintaan kaum Tsamud ini tercantum di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 153-154. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah tanda atau mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Saat kaum Tsamud menunjuk sebuah batu besar, ditepuklah batu besar itu oleh Nabi Saleh. Dan dari batu tersebut keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan, tepat seperti permintaan kaum Tsamud. Nabi Saleh pun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Quran surat Hud ayat 64. Kemudian Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa unta tersebut mempunyai jatah dan giliran untuk minum dari air sumur mereka sehari, dan hari yang lain untuk kaum Tsamud hidup bebas, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh, karena dapat mendatangkan azab dari Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 155 yang artinya, "Ini seekor unta betina, dia punya giliran minum dan kamu punya giliran minum pula pada hari yang ditentukan."
Semua orang yang menyaksikan hal tersebut kaget bukan main. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaum Samud pun terpecah menjadi dua golongan, yakni golongan yang mengimani Allah dan Nabi Saleh sebagai utusan Allah, dan golongan yang masih menentang ajaran Nabi Saleh. Unta tersebut kemudian melahirkan, dan susunya tidak akan pernah habis diperah. Dengan begitu, Nabi Saleh dengan untanya ini semakin membuat sebagian kaum Samud percaya dan mengimani serta menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, kaum Samud yang menolak ajaran Nabi Saleh murka. Mereka yang tadinya ingin menjatuhkan kehormatan Nabi Saleh, kini justru menelan rasa malu dan marah. Terlebih lagi, semakin banyak dari kaum Samud yang percaya dengan Nabi Saleh. Namun mereka mengatakan bahwa saudaranya telah terpedaya oleh tipu muslihat Nabi Saleh dan ajaran barunya tersebut. Mereka yang menolak Nabi Saleh pun mengatur siasat untuk membunuh unta Nabi Saleh. Dan ada juga seorang janda kaya raya di kalangan mereka yang menawarkan upah besar serta menyerahkan dirinya dan putri-putrinya yang cantik kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh. Adanya hadiah yang menggiurkan ini membuat kaum Samud semakin berambisi untuk menghambisi unta Nabi Saleh. Ada dua orang lelaki bernama Musyada bin Muharij dan Gudar bin Salif yang akan membunuh unta Nabi Saleh yang juga dibantu oleh 7 orang lelaki yang lain. Mereka langsung bergegas untuk menjalankan misi yang telah dibuat. Mereka kemudian bersembunyi di dekat tempat yang sering dilalui unta tersebut. Begitu melihat unta Nabi Saleh, Musyada langsung memanah unta tersebut dan Gudar menikam perutnya. Terbunuhlah unta Nabi Saleh itu. Kemudian Musyada dan Gudar segera bertemu Nabi Saleh untuk memberitahu bahwa untanya telah terbunuh. Dengan sombongnya, para pembunuh unta Nabi Saleh itu justru menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab. Mereka mengatakan, "Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami apa atau ancaman yang siksa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 77. Mereka kemudian bersenang-senang dan berpesta atas terbunuhnya unta Nabi Saleh. Azab dari Allah untuk kaum Samud tertulis dalam Al-Quran bahwa Nabi Saleh memberi 3 hari untuk datangnya azab. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa 3 hari tersebut adalah kesempatan terakhir bagi kaum Samud untuk bertaubat atas perbuatan buruk mereka dan beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Namun mereka justru mencemooh Nabi Saleh untuk tidak menunda-nunda azab yang telah dijanjikan. Mereka pun bersukaria dan mengadakan pesta. Diriwayatkan hari pertama sebelum datangnya azab, wajah kaum Samud yang ingkar berubah warna menjadi warna kuning. Di hari kedua berubah warna menjadi warna merah. Dan di hari ketiga wajah mereka berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian di hari keempat, azab yang telah dijanjikan pun datang. Terdengar suara keras dari langit, petir-petir menyambar, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Samud yang ingkar meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 67-68, suara yang menggelegar juga menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah bahwa kaum Samud telah binasa. Nabi Saleh dan para pengikutnya selamat dari azab Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 66, "Ketika keputusan kami datang, kami menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami, serta kami menyelamatkannya juga dari kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Wallahu a'lam bishawab." Demikianlah kisah Nabi Saleh alaihissalam yang diutus di tengah-tengah kaum Samud beserta mukjizatnya, yaitu unta Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan azab yang nyata. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim harus menaati perintah Allah agar mendapatkan pahala serta kebahagiaan hidup. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.